Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah Minggu ke-22 Trinitatis pada hari ini. Dalam rasa syukur kepadanya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini kita saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian nomor 8 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami,
dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami hidup di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk surga-Mu, asuhlah terus langkah umat-Mu, dan berilah pertolongan di setiap pencobaan, hingga kami pun masuk rumah-Mu. Dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6-7. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk pada waktu malam. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhan-Mu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, beri saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmatnya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmatnya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman di dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan terjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku.
tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan khotbah untuk kebaktian minggu ini, minggu ke-22 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Nabi Maliaki pasal 4 ayat 1-6. Beginilah firman Tuhan.
bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, saudara seiman di dalam Kristus Yesus, topik minggu hari ini adalah hari Tuhan akan tiba. Saudara-saudara sekalian, semua hari adalah hari Tuhan. Karena semua hari adalah ciptaan Tuhan. Hari adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk bekerja dan bersekutu. Hukum Taurat keempat dengan jelas mengatakan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan pekerjaan pada hari itu. Tuhan memberikan ketentuan tentang waktu, tentang hari bagi kita, yaitu keseimbangan. Seimbang antara bekerja dan beristirahat. Manusia bukan budak pekerjaan. Manusia perlu merecharge kekuatan dan semangatnya dengan beristirahat. Dan istirahat yang dimaksud adalah bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan menjadi semangat dan sukacita yang berlipat ganda bagi manusia untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Selain itu ibu bapak, hari Tuhan juga berarti hari khusus, di mana Allah datang untuk menghakimi manusia dan menghakimi dunia ini. Hari Tuhan adalah hari yang menakutkan bagi orang fasik. Hari Tuhan adalah hari di mana hukuman kekal akan dijatuhkan atas orang jahat. Hari Tuhan adalah hari yang menyala-nyala bagi orang gegabah, halak najukat. Api akan membakar mereka seperti jerami sampai akar-akarnya. Hari Tuhan adalah the end of evil. Sengat iblis, tipu daya kejahatan dimusnahkan, habis, tak bersisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini sering kita menemukan paradoks. Kita melihat orang jahat bahagia, orang jahat kaya dan berharta, hidupnya senang, urusannya mudah, dan segala usahanya sukses
Seolah-olah tidak ada yang kurang di dalam hidupnya. Sementara kita yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yang hidup dengan benar, hidupnya seperti jalan di tempat stagnan. Hidup serasa biasa-biasa saja, bahkan mengalami kemunduran. Sering kita merasa iri dan cemburu dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi firman Tuhan hari ini menyatakan satu rahasia besar di dalam hidup kita. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang jahat. Tidak ada kebahagiaan kekal bagi orang fasik. Kalaupun saat ini mereka kelihatan bahagia, tetapi kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan sejati hanya ada pada orang-orang yang bertekun di dalam firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Karena itu berdirilah teguh di jalan Tuhan, sebab semua jerih payah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Hari Tuhan adalah hari celaka bagi orang fasik. Tetapi bagi orang yang menghormati nama Tuhan, hari Tuhan adalah hari di mana mereka akan bersinar, akan disembuhkan, berjingkrak dengan sukacita, merasakan sukacita yang tidak pernah mereka alami. Hari Tuhan adalah hari sukacita. Orang yang takut akan nama Tuhan akan dimenangkan. Kalau di dunia ini orang benar sering diintimidasi, diancam atau diinjak-injak oleh orang fasik, tetapi pada hari Tuhan keadaannya akan dibuat terbalik. Orang-orang benar akan ditinggikan dan orang fasik akan direndahkan dan ditempatkan di bawah kaki orang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini adalah sukacita bagi kita. Pada hari Tuhan, Tuhan akan memisahkan orang benar dan orang fasik. Orang fasik akan seperti debu yang terinjak-injak, dan orang benar akan berjalan penuh sukacita di hadapan Allah. Maka saudara-saudara sekalian, selama kita masih hidup, panggilan yang kita terima adalah jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berikanlah waktu bagi Tuhan untuk menghakimi. Balaslah kejahatan dengan kebaikan dan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sebab hanya orang-orang yang membiasakan dirinya hidup dalam kebaikan saat hidup di dunia ini, itulah yang kelak menerima kebaikan kekal di hari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, hari Tuhan akan segera tiba. Dalam epistel tadi dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita tanda-tanda menjelang hari Tuhan. Di sana tadi dikatakan makin banyak ajaran sesat, makin banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai Mesias, yang datang dalam nama Tuhan, yang melakukan mujizat seperti yang Tuhan kerjakan. Peperangan, gempa bumi, penyakit, kelaparan, dan tanda-tanda di langit. Orang percaya akan difitnah, ditangkap, bahkan dipenjara. Terjadi perpecahan di antara sanak saudara. Dunia ini akan semakin membenci orang yang percaya karena nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa dari tanda itu sudah terjadi dan sedang terjadi saat ini. Artinya dunia ini sedang berjalan menuju akhirnya, menuju hari Tuhan. Kita tidak boleh takut
dan harus tetap berpegang pada iman kepada Kristus Yesus. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Waspadalah, jangan mau disesatkan. Tetaplah bersaksi untuk Tuhan. Jangan memikirkan pembelaan, sebab Tuhan sendirilah yang memberikan perkataan pembelaan kepada kita dalam kata-kata hikmat yang tidak bisa ditentang atau dibantah oleh lawan-lawan kita. Semuanya akan kita pergunakan untuk bertahan sampai akhirnya, sampai memperoleh mahkota kehidupan. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, firman-Mu mengajari kami agar kami siap sedia, sebab hari Tuhan akan tiba, di mana Tuhan akan datang membawa upah bagi setiap manusia seturut dengan perbuatannya. Kami sungguh merindukan kami akan dimahkotai kehidupan yang kekal. Karena itu ya Bapa, perlengkapi kami, kuatkan kami dengan kekuatan Roh Kudus, agar kami tetap bertekun di dalam kehendak-Mu. Inilah kami ya Bapa, bentuklah kami menjadi pelaku firman-Mu sampai pada akhirnya. Ampuni kami ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku serahkan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.